Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Andi Srimardati Syam SPD MPD. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana sih menyusun instrumen asesmen pada anak usia dini. Oke, kita awali dengan membahas makna dan urgensi dari asesmen. Asesmen atau penilaian merupakan suatu proses mendeskripsikan secara apa adanya tentang perilaku yang dilakukan oleh anak, ya, menggambarkan anak secara apa adanya atau memberikan nilai tertentu pada keadaan seorang anak merupakan bagian pokok dari apa yang disebut dengan asesmen. Tujuannya sendiri bisa kita klasifikasikan menjadi 4, yakni description, mapping, grouping, and programming. Description ini adalah bagaimana mengungkapkan fakta perkembangan aktual yang terjadi dan dicapai oleh anak. Kemudian tujuan yang kedua adalah mapping. Mapping artinya memetakan capaian perkembangan pada setiap anak. Kemudian tujuan yang ketiga adalah grouping. Grouping artinya mengelompokkan anak pada capaian perkembangan yang relatif sama. Dan yang keempat adalah programming. Programming artinya memberikan program yang sesuai dengan kebutuhan anak. Untuk mencapai proses asesmen atau penilaian yang benar, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip utama dari penilaian. Yang pertama itu adalah harus objektif, ya. Jadi harus memberikan gambaran secara apa adanya tentang kondisi real anak, kondisi aktual si anak. Kemudian yang kedua, prinsip penilaian yakni kontinu, artinya penilaian ini dilakukan secara terus-menerus. Kemudian prinsip utama yang ketiga adalah bermakna. Ini bagaimana menemukan dan mengungkapkan informasi atau keterangan yang bermakna bagi anak, orang tua, dan lembaga PAUD sehingga dapat memberikan pendampingan atau program advokasi yang sesuai. Baik, penilaian dapat dilakukan dengan berbagai cara. Secara garis besar, teknik penilaian dikelompokkan jadi 2, yakni tes dan non-tes. Penentuan teknik penilaian yang akan digunakan selalu diiringi dengan penentuan penggunaan alat ukur atau alat pengumpul data penilaian atau yang sering disebut dengan instrumen. Teknik yang pertama yakni teknik tes. Teknik tes digunakan dengan alat penilaian berbentuk tes karena berbagai pertimbangan antara lain tujuan kegiatan anak usia dini, maka teknik tes ini sangat jarang sekali digunakan. Lembar tes dapat digunakan oleh guru secara lisan sebenarnya, ya. Jadi anak menggunakannya dengan bantuan guru. Guru bisa bertanya secara lisan kepada anak, misalnya, anak-anak coba perhatikan buah apakah ini? Kemudian misalnya memperlihatkan buah jeruk. Nah, ini namanya buah jeruk. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berupa tes yang sudah disusun oleh guru diteskan secara lisan. Ingat, anak kan belum bisa menulis, ya. Kemudian selain tes, teknik penilaian yang paling sering digunakan usia dini adalah tes. Teknik ini digunakan dengan bantuan alat atau instrumen penilaian tes. Instrumen non-tes ini sebenarnya jenisnya sangat banyak. Nah, yang paling sering digunakan di sini antara lain ada observasi atau pengamatan, ada percakapan, ada penugasan, kerja atau performance, penilaian hasil karya, anekdot, dan portofolio. Langkah-langkah dalam menyusun instrumen dapat kita tempuh dalam 4 tahap. Yang pertama adalah menentukan aspek perkembangan yang akan dinilai. Aspek ini bisa berupa kognitif, afektif, psikomotor, perkembangan bahasa, sosial emosional, seni, dan seterusnya, ya. Kemudian yang kedua adalah menentukan indikator capaian perkembangannya. Misalnya nih pada aspek kognitif kita tentukan indikator yang akan kita nilai adalah berpikir simbolik, maka indikatornya adalah peserta didik mampu menghitung banyaknya benda 1-10 misalnya, ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan jenis instrumen yang akan digunakan beserta format penilaiannya. Apakah itu jenis instrumen percakapan atau observasi, anekdot, tunjuk kerja, atau portofolio, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas berikutnya. Kemudian langkah terakhir adalah menentukan rubrik penilaiannya. Untuk rubrik penilaiannya ini nanti akan dibagi menjadi beberapa kategori penilaian. Instrumen pertama yang akan saya bahas adalah bagaimana menyusun instrumen pengamatan atau observasi. Observasi merupakan teknik
penilaian yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan sebuah lembar observasi, catatan menyeluruh atau jurnal, dan rubrik. So, pengamatan atau observasi merupakan proses pengumpulan data dengan menggunakan alat indera. Observasi sendiri memiliki tujuan yang sangat penting dalam proses pembelajaran, terutama dalam menentukan atau dalam melakukan penilaian terhadap anak usia dini. Tujuannya diantaranya adalah kita dapat mengidentifikasi minat anak, kemudian kita bisa membuat grafik tingkat perkembangan anak dari waktu ke waktu, kemudian berdasarkan pengetahuan mengenai perkembangan anak tersebut nanti akan membantu kita, membantu guru merencanakan kurikulum yang layak atau program yang sesuai pada kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan individu anak. Kemudian kita bisa mengetahui bagaimana kemajuan anak, kemudian membantu guru melaksanakan atau menilai pelaksanaan cara mengajarnya atau evaluasinya, kemudian memberikan tambahan informasi mengenai anak yang dapat didiskusikan dengan stakeholder terkait. Oke, di sini sudah ada saya berikan contoh instrumen observasi untuk pengamatan sikap ya, aspek sikap. Di sini ada bekerja sama dan disiplin. Untuk formatnya sendiri silahkan dilihat, ini ada nomor, kemudian nama, kemudian aspeknya bekerja sama disiplin, kemudian untuk rubriknya di sini saya menggunakan 4 skala. BB artinya belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH artinya berkembang sesuai harapan, dan BSB artinya berkembang sangat baik gitu ya. Jadi nanti diisi oleh guru atau evaluatornya dengan cetak, tanda cetak seperti itu. Berikutnya, instrumen asesmen yang akan saya bahas adalah instrumen percakapan. Percakapan merupakan teknik penilaian yang dapat digunakan baik pada saat kegiatan terpimpin maupun bebas. Percakapan dalam rangka penilaian dapat dilakukan guru dengan sengaja, dan topik yang dibicarakan juga sesuai dengan tema kegiatan pelaksanaan program pada saat itu. Penilaian dengan percakapan ini dapat dilaksanakan dengan 2 cara. Yang pertama adalah secara berstruktur, yang kedua adalah tidak berstruktur. Untuk yang berstruktur, maksudnya percakapan yang dilakukan dengan sengaja oleh guru dengan menggunakan waktu khusus dan
anekdot merupakan teknik penilaian yang dilakukan dengan mencatat sikap dan perilaku khusus pada anak ketika suatu peristiwa terjadi secara tiba-tiba atau insidental, baik itu positif maupun negatif. Catatan anekdot merupakan salah satu bentuk pencatatan tentang gejala tingkah laku yang berkaitan dengan sikap dan perilaku anak yang khusus, baik itu yang positif maupun negatif. Catatan anekdot dapat berisi kegiatan yang selama ini yang belum pernah berhasil dilakukan anak dan atau temannya dengan baik. Kemudian bisa juga berisi anak yang membantu atau menolong temannya dalam mengerjakan pekerjaan tertentu. Kemudian anak membantu temannya yang sedang terkena musibah, misalnya jatuh, atau misalnya mengantarkan anak tersebut ke guru atau melaporkannya. Kemudian misalnya anak bertengkar, itu juga bisa diisi di catatan anekdot. Kemudian anak mengalami kecelakaan, misalnya terjatuh, muntah-muntah, atau terluka, atau bahkan sakit. Jadi pencatatan anekdot merupakan sumber informasi yang lengkap jika seorang anak mengalami peristiwa khusus maksud saya berkali-kali atau terjadi secara periodik, maka guru dapat melakukan penelitian dan mengambil keputusan secara cepat. Catatan ini dapat memberikan informasi permasalahan yang diperlukan penanganan khusus, ya. Pencatatan anekdot juga dapat digunakan guru untuk menceritakan secara kronologis suatu kejadian yang dialami anak dan harus diketahui oleh orang tua. Berikut saya tampilkan contoh catatan anekdot ini untuk usia atau kelas 5 tahun, ketika B maksud saya. Ada tanggal, kemudian waktu, tempat, dan peristiwa atau peristiwa dan kemudian indikator lainnya. Ya, seperti itu contohnya, silahkan diperhatikan. Sekian penjelasan saya tentang bagaimana menyusun dan memilih instrumen penilaian atau asesmen pada anak usia dini. Untuk instrumen berikutnya akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan pertanyaan Anda pada kolom komentar. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.